Apa kamu pikir aku seorang pelayan atau perpustakawati? Ya, aku pikir juga begitu jika aku menemui diriku di jalan. Kita sangat kaya, tapi ayah bilionerku membuatku menyembunyikannya dan berpura-pura seperti seorang pengemis. Ayo, John. Kenapa aku harus berpura-pura miskin? Aku tidak tahu. Aku bertanya jutaan kali tapi tidak ada yang memberikan jawabannya. Aku tidak peduli. Aku akan segera berumur 18 tahun dan setelah itu tidak ada yang bisa mengambil 1 sen pun dariku. Aku lelah berpura-pura. Aku berhak akan yang lebih baik. Thanks, John. Sampai nanti. Gadis kecil di dalam diriku terus-menerus menyuruhku berkata, "Hey John, antar aku langsung ke pintu masuk sekolah dan sewa klub malam paling mewah untukku dan teman sekelasku hari ini." Malahan, aku adalah bayangan seorang gadis yang bahkan tidak memiliki teman. Tapi aku memiliki Henryku. Kita sudah bersama selama sebulan sekarang. Seandainya dia tahu siapa aku sebenarnya, dan bahwa aku sama sekali bukan pecundang, seperti yang dipikirkan banyak orang. Dan aku harus datang ke sekolah dengan dilengkapi senjata. Semua orang akan menjadi milikku dalam sedetik. Pada hari kami merayakan hari jadi 1 bulan kami, aku melihatnya berdiri di ruang ganti, mengobrol dengan Jessica. Seorang pemandu sorak yang selalu berteriak di kompetisi sekolah dan mengenakan kapas di beranya. Kenapa dia bertingkah baik padanya? Apa hal serupa yang bisa mereka miliki? Aku akan mendekati pasangan manis itu ketika bel kelas berbunyi. Kemudian aku secara teknis mengingatkan dia tentang keberadaanku dalam pesan teks. Sayang, hari ini tepat sebulan kita bersama. Aku mengirim SMS padanya. Aku tidak bangga. Aku tidak akan kalah. Aku tidak bisa memberitahu ayah atau ibuku tentang hubungan itu. Ayah menentang kontak dekat apapun. Tidak hanya dengan laki-laki, tetapi bahkan dengan pacar. Jika aku memberitahunya tentang Henry, dia akan membawaku ke bulan. Aku sering menangis di malam hari karena aku ingin memberitahu ibuku tentang bagaimana aku bertemu Henry di perpustakaan. Meskipun dia seorang atlet dan betapa perhatiannya dia padaku. Ya, separuh dari dirinya. Karena separuh lainnya sama sekali tidak sensitif. Dingin dan egois. Rasanya dia sama sekali tidak membutuhkan hubungan. Tapi itu tidak mungkin untuk meninggalkan Henry. Dia adalah pacar pertamaku. Baik, dia mengundangku ke taman di sebuah rumah yang ditinggalkan untuk piknik untuk menghormati kencan pertama kami. Henry pasti akan menciumku untuk merayakan anniversary pertama kami. Aku bolos sekolah dan berbohong pada John tentang tinggal untuk kelas tambahan. Hanya untuk mendapatkan lebih banyak waktu berdua dengan Henry. Tapi dia tidak muncul. Setengah jam, 1 jam, 2 jam berlalu. Tapi dia tidak pernah datang. Siapa kamu? Abadi atau apa? Aku pikir ketika aku melihatmu, aku akan menarik celana dalammu ke atas kepalamu dan membuatmu berjalan di sekitar sekolah seperti itu. Dasar bajingan. Jadi persetan dengan hari yang tak terlupakan ini. Aku di sini mempertaruhkan segalanya untuk bertemu dengannya secara diam-diam. Kapanpun aku bisa terjebak dalam kebohonganku dan kemudian aku akan mendapat masalah. Dan dia... Aku memanggilnya dan memarahinya bahwa dia menelantarkanku dan tidak datang. Dan kemudian aku harus berkeliaran di daerah berbahaya sendirian. Dan aku bisa saja dirampok atau dipukuli di sana. Dan kamu tahu apa yang dia katakan? Mobil bisa menjemputmu dari mana saja. Tidak, apa kamu dengar itu? Aku berhenti di tengah jalan dan tidak bisa mengambil langkah. Awalnya aku marah, lalu bingung. Apa maksudnya? Bagaimana dia tahu tentang mobil dan John? Atau maksudnya taksi? Aku menelpon kembali ratusan kali dalam 1 jam, tapi dia tidak mengangkat. Lalu aku memutuskan untuk mencari tahu apa yang terjadi sendiri. Aku membandingkan semua fakta. Sehari sebelumnya, dia mengobrol manis dengan seorang pemandu sorak. Pada hari yang sama, aku mengiriminya ucapan selamat. Tapi dia tidak menanggapi. Dan kemudian dia tidak datang dan memberiku omong kosong ini di telingaku di telepon. Sekarang dia tidak mengangkat telepon dan tidak menghubungi. Mungkin ayah benar. Dan kita harus takut pada orang yang mencoba mencuri dari kami. Dan kita harus pergi ke pengasingan. Dia terus mengatakan padaku, tidak ada yang tahu tentang kekayaan kita. Kalau tidak, akan ada masalah besar. Aku sangat takut. Karena bukan hanya aku, tapi orang tuaku juga dipertaruhkan. Mungkin dia melewatkan intinya. Dan jika dia tidak melakukannya, dan dia tahu segalanya, haruskah aku bersembunyi? Haruskah aku menghubungi penyelidik swasta? Segera kebenaran keputusanku semakin dikonfirmasi. Malam itu, ketika aku sedang mempersiapkan proyek untuk program sukarelawan untuk mendukung orang miskin, aku mendengar percakapan yang aneh. Ibuku meneriaki ayahku bahwa karena keserakahannya,
dia bisa masuk penjara selama 20 tahun. Dan kemudian kita semua akan berakhir, dan keluarga akan runtuh. Aku berusaha keras untuk mendengar lebih banyak lagi. Dan saat makan malam keluarga, aku memutuskan untuk mengalihkan perhatian ibu dan ayah dengan topik lain. Untuk beberapa alasan, aku mengatakan tentang hubunganku, dan ayah benar-benar meledak dan dengan kasar menghentikanku. Melarang hubungan apapun, seperti semua orang adalah pengkhianat dan mencuri. Ya, kita pasti tidak bisa terus tanpa detektif. Beberapa hari kemudian, di dalam mobil, John tidak melihat cincin mahal di jariku. Aku menjualnya untuk membayar layanan detektif. Dan entah bagaimana, aku begitu terjebak dalam seluruh subjek penyelidikan. Sehingga aku tidak menulis surat kepada Henry, atau menelponnya selama beberapa hari. Dia yang tampaknya merasa bahwa aku sedang tenang, langsung membombardirku dengan pesan teks yang meminta pengampunan. Tapi aku masih marah padanya. Dia merusak perayaan kita. Henry tidak mau melepaskannya. Dia mengikutiku dan bahkan memberiku sebuah buket mawar besar di ruang makan, di depan semua orang. Dan lalu dia meminta pengampunanku untuk aksi buruknya. Bagaimana mungkin aku tidak memaafkannya? Terutama saat dia mulai secara terbuka mengatakan betapa salahnya dia, dan bahwa dia hanya ingin bersamaku. Tentu saja, aku terpana dan buta akan segalanya. Terutama karena dia menyarankan agar kita melakukan kembali kencan kecil. Perasaan menguasaiku, dan aku tidak ingin menyembunyikan hubungan itu lagi. Ketika aku sampai di rumah, aku menusuk wajah ayahku dengan karangan bunga. Dia berteriak, "Apa-apaan ini? Siapa yang memberimu bunga ini? Buang sekarang." Sebagai tanggapan, aku memanggilnya seorang maniak pengecut dan lari ke kamarku. Di kamarku, aku berpikir untuk putus sekolah dan melarikan diri dari semua ini dengan pacarku. Ketika tiba-tiba detektif itu mengirim laporan. Apa? Oh tidak, betulkah? Ketika aku membacanya, aku merasa semakin buruk. Keringat dingin membasahi wajahku. Jantungku berdebar-debar dan tanganku gemetar seperti tangan nenekku. Ayahku benar. Henry adalah pengkhianat. Ternyata dia telah mengikutiku selama ini dan tahu segalanya tentangku, di mana dia sangat tertarik. Aku segera menulis padanya. "Kamu adalah pengkhianat, bajingan dan pembohong. Kamu tahu semua tentangku. Pergi, dan jika kamu mencoba berada dalam jarak 1 meter dariku, pengawalku akan mencabik-cabik kamu." Di malam hari aku dikejutkan oleh ketukan di jendelaku. Aku melihat keluar dan menemukan Henry, yang datang untuk menjelaskan. Aku terkejut dengan apa yang dia katakan. Henry dan orang tuanya tinggal di rumah mewah yang sama, di mana aku menunggunya untuk peringatan 1 bulan kami. Semua warga digusur karena pusat perbelanjaan akan dibangun. Ayahku mengawasi proyek itu. Orang-orang dijanjikan kompensasi, tapi pekerjaan berhenti, rumah tidak dibongkar, dan uang tidak dibayarkan. Ketika orang tuanya berurusan dengan ayahku, mereka kehabisan uang, sehingga mereka berakhir di jalanan, di mana mereka terserang penyakit serius dan segera meninggal. Ayahku menjadi paranoid setelah semua ini, dan Henry berakhir di sebuah panti asuhan. Orang tua angkat Henry ternyata penipu yang membutuhkan anak laki-laki seperti dia untuk skema kriminal mereka. Meskipun dia menolak, gagasan untuk kembali ke panti asuhan masih lebih buruk. Belakangan orang tua asuhnya berkata bahwa anak dari seorang kaya belajar di sekolahnya, dan hanya saat itu dia tahu siapa ayahku. Awalnya dia hanya ingin balas dendam. Tapi semakin dia berbicara denganku, mengenalku, semakin dia jatuh cinta. Menyadari bahwa aku tidak bertanggung jawab atas kejahatan ayahku. Lebih dari itu, aku tidak akan pernah melakukan itu. Penting bagiku untuk membantu orang. Selama ini dia terbagi antara balas dendam pada ayahku dan menyatakan cintanya padaku. Tapi pada awalnya aku pikir itu semua tidak masuk akal dan menyuruh Henry pergi. Tapi di pagi hari, aku meminta detektif untuk memeriksa ulang setiap kata yang diucapkan Henry. Dan oh Tuhan, semuanya dikonfirmasi. Dan kemudian aku membuat rencana. Orang tuaku dan aku seharusnya pergi mengunjungi nenek, meninggalkan rumah tak berpenghuni. Saat kita pergi, Henry dan orang tuanya akan menyelinap ke dalam rumah, dan aku akan memberinya kunciku. Dia akan mengirim orang tuanya ke kamar tidur, dan saat ini dia akan membersihkan berangkas ayahku karena aku tahu kodenya. Setelah itu, Henry akan kabur dari jendela, tapi sebelumnya dia akan menekan tombol alarm. Jadi orang tua asuhnya akan langsung masuk penjara. Nantinya orang tua aku akan menemukan salinan materi kompromi yang akan dibuat dengan bantuan detektif, dan mereka akan belajar dari catatan bahwa mereka tidak perlu mencariku. Aku akan menjalani hidup seperti yang kuinginkan. Belakangan aku tahu, detektif itu mengirim materi asli yang membahayakan itu ke polisi. Dan tak lama kemudian ayahku ditangkap. Itu sangat mengejutkanku. Meskipun aku mengerti bahwa dia menipu banyak orang, tapi menerima takdir dan pemenjaraannya sangat menyakitkan. Ibuku memiliki tabungan di rekening bank, tapi dia masih memutuskan untuk mendapatkan pekerjaan sebagai penjahit untuk bertahan dari semua ini.
Henry dan aku pergi ke Bahama tepat setelah kami melarikan diri. Detektif yang sama membantu kami. Kita belum memutuskan apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Kembali atau tidak, tapi aku tidak ingin meninggalkan ibuku sendirian. Sementara itu, kita istirahat dan berbisnis kecil-kecilan menangkap lobster. Kamu tidak tahu berapa banyak mereka membayar di sini.